Saat merasa bosan, kita semua memilih melakukan berbagai permainan untuk menghibur diri. Namun, ada beberapa permainan yang tidak sekedar menghibur, tapi justru menegangkan dan menguji nyali dengan memanggil arwah gentayangan. Selamat datang di DP Misteri. Malam ini, aku akan menceritakan padamu berbagai permainan horor menyeramkan dari berbagai negara di dunia. Jika kamu tidak kuat, jangan berani-rani mencoba memainkannya. Aku akan mulai dari permainan ritual supranatural yang tak asing di Indonesia, yaitu jelangkung. Ada beberapa versi mengenai sejarah permainan jelangkung ini. Dalam versi Jawa, permainan ini sebenarnya dilakukan sebagai usaha menjaga keselamatan desa dan menolak bala yang hanya dimainkan oleh orang dewasa dan dikenal dengan sebutan Nini Towong atau Nini Towong. Sedangkan versi masyarakat Minangkabau, ritual serupa dikenal dengan sebutan Lukah Gilo yang dipertunjukkan pada acara khusus pada malam hari untuk lebih mudah memanggil makhluk halus. Dan ada pula versi masyarakat keturunan Tionghoa Indonesia yang meyakini permainan jelangkung masih berhubungan dengan ritual Cai Lan Gong yang dimainkan anak-anak remaja saat festival rembulan. Namun, ritual ini telah punah di Tiongkok. Nama Cai Lan Gong kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Jai Langkung karena pengaruh kebudayaan Tiongkok pada Nusantara yang begitu kuat. Dulunya, permainan jelangkung dilakukan oleh 3 orang. 1 orang bertindak sebagai pawang membaca mantra dan 2 orang memegang boneka jelangkung yang terbuat dari gayung air berbahan tempurung kelapa dan bergagang batang kayu sebagai badan lalu diberi pakaian. Syarat memainkan jelangkung adalah dilakukan di tempat yang diyakini angker dan biasanya dimulai waktu senja, kemudian membacakan mantra jelangkung, jelangsat, di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan, jelangkung, jelangsat, datang tak diundang, pergi tak diantar. Mantra ini diucapkan berkali-kali hingga diyakini makhluk halus sudah masuk ke dalam boneka dan para pemain bisa bertanya apapun yang mereka mau. Pertanyaan tersebut akan dijawab dengan alat tulis yang diikat di bawah boneka jelangkung. Mungkin terasa gampang, namun memulangkan jelangkung tidak semudah mendatangkannya. Sebab makhluk halus seringkali meminta syarat yang cukup sulit atau mungkin bisa marah jika para pemain tidak berpamitan dengan baik padanya. Beberapa resiko melakukan ritual yang pernah terjadi, mulai dari mengalami kesurupan, diteror makhluk halus, ditarik masuk dalam dunia gaib, hingga nyawa sebagai taruhannya tatkala ia meminta tumbal sebagai bayaran. Selanjutnya, ada permainan yang bisa mendatangkan arwah dengan menggunakan media papan khusus. Namanya papan Ouija dan kerap dikaitkan dengan papan pemuja setan. Permainan ini telah ada sejak abad ke-12 di Tiongkok. Meski begitu, ada pula yang berpendapat bahwa permainan ini justru berawal di Yunani, Roma, dan Eropa kuno. Awalnya, papan Ouija tidak digunakan untuk permainan, tapi digunakan untuk sarana ritual yang berinteraksi dengan roh. Barulah kemudian permainan Ouija benar-benar populer di tahun 1981 setelah dirancang ulang oleh 2 pebisnis, Elia Bond dan Charles Kennard. Papan Ouija ini terdiri dari susunan abjad A sampai Z, angka 0 sampai 9, tulisan ya atau tidak, dan tulisan selamat tinggal. Untuk memulai permainan ini, peserta harus menyiapkan sebuah lilin. Jika lilin yang menyala tiba-tiba bergoyang, itu tandanya arwah yang dipanggil telah datang. Selama permainan, pemain yang mendapat giliran akan membaca mantra tertentu sambil meletakkan jari telunjuknya pada potongan kayu yang disediakan. Ia juga mengajukan sebuah pertanyaan. Maka, potongan kayu akan bergerak sendiri dengan bantuan arwah gentayangan yang datang, menunjuk huruf-huruf hingga membentuk sebuah kalimat sesuai dengan jawaban si arwah atas pertanyaan yang diajukan. Setelah memberikan jawaban, arwah akan meminta imbalan. Setelah itu, jika permainan telah dianggap selesai, pemain harus menggeser potongan kayu ke kata penutupnya.
yakni selamat tinggal. Namun, permainan ini juga seringkali berujung tragedi, manakala pemain tidak mampu memenuhi imbalan arwah yang datang, atau pemain tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Ia akan marah dan menghantui para pemain. Ada banyak kasus orang yang celaka, bahkan meninggal akibat arwah yang dipanggil tidak bisa kembali ke tempat asalnya. Mengerikan bukan? Tak kalah mengerikan, ada permainan petak umpet dari Jepang yang melibatkan arwah yang dikenal dengan nama Hitori Kakurenbo atau One Man Hide and Seek. Berbeda dengan permainan sebelumnya yang membuat Hitori Kakurenbo menjadi lebih seram sebab hanya dimainkan oleh satu orang saja. Permainan ini berangkat dari kepercayaan bahwa banyak makhluk halus yang berkeliaran di bumi sedang mencari tubuh untuk didiami. Maka untuk mengundangnya, kamu harus menawarkan boneka sebagai pengganti tubuh untuk didiami. Boneka yang digunakan haruslah boneka yang memiliki anggota tubuh lengkap, lalu diisi dengan kuku, beras, kemudian dijahit menggunakan benang merah. Lalu boneka itu dibawa ke kamar mandi dan direndam dengan wadah berisi air pada pukul 3 subuh. Setelah itu, matikan semua lampu, lalu pindahkan ke ruangan lain dan mulailah berhitung layaknya memainkan petak umpet. Jika permainan ini berhasil, maka kamu akan bisa merasakan kehadiran roh makhluk yang terus mengikutimu. Untuk berjaga-jaga dari gangguannya yang tak sanggup kamu hadapi, kamu harus menyiapkan air larutan garam dan masukkan ke dalam mulut untuk disembur. Dan untuk mengakhiri permainan ini, kamu harus menemukan boneka dan beri air garam yang telah disiapkan. Berani mencoba? Dari Jepang, mari kita melihat permainan memanggil arwah ala masyarakat Meksiko dan Spanyol. Memiliki sebutan asli Juego de la Lapicera yang berarti permainan pena. Namun, permainan ini kini lebih populer dengan sebutan Charlie Challenge. Charlie adalah arwah gentayangan yang mati bunuh diri karena dibully di sekolah. Saking seramnya, Charlie Challenge ini mampu membuat puluhan hingga ratusan orang mengalami histeris massal dan penyakit tak biasa lainnya. Permainan ini hanya membutuhkan kertas dan pensil. Caranya, 2 batang pensil disilangkan dan diletakkan di atas sehelai kertas yang bertuliskan kata ya dan tidak. Kamu bisa manggil rohnya dengan mengatakan, Charlie, dapatkah kita bermain? Sebutkan sebanyak 2 kali dan tunggu pensil itu bergerak. Jika pensil itu bergerak menunjuk ke arah ya, maka kamu bisa mulai mengajukan pertanyaan terbuka yang jawabannya ya atau tidak. Jika ingin mengakhiri permainan, kamu juga harus meminta izin dan menyebut, Charlie, bolehkah kita berhenti? Dan tunggulah hingga pensil menunjukkan ke arah ya. Selesai bermain, mereka harus menjatuhkan pensil ke lantai supaya roh itu kembali ke tempat asal dan tidak mengganggu pemain. Jika tidak, konon arwah Charlie akan tetap tinggal di sekitarmu. Kemudian ada Darumasan. Permainan memanggil hantu dari Jepang ini disebut-sebut sebagai permainan paling mematikan. Untuk memulai permainan Darumasan, kamu harus memiliki sebuah bak mandi atau bathtub. Sebab Darumasan adalah permainan kejar-kejaran dengan arwah hantu yang kita panggil dari dalam bak mandi. Caranya, isi bak mandi dengan air. Lalu duduklah di dalamnya dengan posisi tubuh menghadap keran air. Kemudian, kamu harus mencuci rambut di keran dengan mata tertutup sambil mengulang-ulang mantra pemanggil. Darumasan jatuh, Darumasan jatuh, Darumasan jatuh. Kamu akan merasakan arwah itu datang dan masih dalam keadaan mata tertutup. Dengan hati-hati, segeralah ke kamar untuk tidur. Pada bagian inilah banyak orang yang melakukan permainan ini tiba-tiba tewas karena kaget dan terpeleset di lantai kamar mandi. Permainan baru akan dimulai saat kamu bangun keesokan harinya. Hantu berambut panjang dengan mata tersisa satu itu akan terus mengikutimu. Untuk mengakhiri permainan ini, kamu harus bergerak dengan cepat pada bayangan hantu
sambil mengucapkan kata kita yang berarti kupotong kamu pengecut, sambil melakukan gerakan memotong seperti karate dari atas ke bawah. Jika tidak, seumur hidup kamu akan terus dikejar oleh hantu ini.